Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Rendreng, apa bisa kita mulai acaranya, Pak? Halo, Pak, bisa dimulai acaranya, Pak? Mikrofonnya belum hidup mungkin, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamun ala asrofil amriya wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama yang kita hormati pimpinan CV Nulis Hemat Indonesia beserta jajarannya dan sama-sama kita hormati yaitu pembicara kita pada hari ini yaitu Bapak Rendreng dan seterusnya kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang telah hadir pada webinar kita pada siang hari ini. Eh, Sebelum kita masuk ke acara webinar kita pada hari ini, perkenalkan saya Cindy Ledia Virgo sebagai host pada hari ini dan bersama kita sudah hadir itu pembicara kita Bapak Rendreng Segeri. Sebelum saya memasuki webinar kita, saya akan memberitahukan tentang latar belakang Bapak Rendreng. Bapak Dr. Andas Haji M. Rendreng BAMA, beliau adalah seorang penulis buku Metode Mangkul pada pembelajaran Al-Quran Hadis, Majelis Ta'lim Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Kota Makassar, yang di mana buku ini dibuat dan diterbitkan dari penerbit kami Nulis Hemat Indonesia. Pendidikan yang telah beliau lalui yaitu S1 di Fakultas Usuluddin Umi, Ujung Pandang, Ilmu Dakwah pada tahun 1990 dan memperoleh gelar S. Sarjana Muda pada tahun 1987. Beliau melanjutkan program Magister Pendidikan Islam S2-nya di Pasca Sarjana UMI Makassar pada tahun 2003. Pada tahun 2021, melanjutkan pendidikan doktor S3 di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Prodi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan, dan meraih gelar doktor pada tahun 2024. Bapak Rendreng juga pada tahun 2007 sampai 2021 beliau diberikan amanah sebagai pejabat struktural di Universitas Hasanuddin Makassar dengan pangkat terakhir pembina tingkat 1 golongan 4B dan mendapat tanda penghargaan dari Bapak Presiden RI Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dan 30 tahun. Bapak Rendreng juga pernah aktif di berbagai organisasi antara lain Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Resimen Mahasiswa, Pemuda Pancamarga, Institut Karate Do Indonesia, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Kota Makassar, dan LDII Sulawesi Selatan, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, dan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sulawesi Selatan. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke acara webinar kita yaitu tentang em, penerapan pendidikan 29 karakter dimulai dari diri sendiri. Kepada Bapak Rendreng, kami persilakan waktu dan tempatnya. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Baik, apa suaranya sudah terdengar? Halo? Halo Bapak, belum terdengar Halo? suaranya masih kecil ya Pak. Itu terang suara Bapak.
Halo? Suaranya kecil, Pak. Bisa dikeraskan lagi, Pak? Sudah Pak, sudah terdengar. Bagaimana? Sudah terdengar? Kecil, Pak. Apa karena itunya laptopnya kan ya? Kalau di saya Oh, sudah sudah keras. keras. Oh ya, Sudah, Pak, Bapak dari silakan dilanjutkan, Jakarta. Pak. sudah ada yang dengar? Iya, ada Pak. Oh ya, baik, baik, iya. Sudah, Pak, Baik, Alhamdulillah. saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan, ya baiklah, ya saya ingin menyapa dulu para peserta webinar. Apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nah, luar biasa. biasa, ya, harus lebih baik. alhamdulillah. Jadi kalau saya bilang apa kabar, ya jawabannya ini sudah ada. Kalau saya bilang nulis hemat, jawabannya juga sudah ada ya. Jadi tinggal ditambah saya kekurangan. Baik, saya ulangi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. luar biasa. Nulis hemat bersama kita menerbitkan karya terbaik. Kedengaran? Dengar, Oh ya, oke. Baik, alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu melalui eh, perantara Hemat Nulis Indonesia. Juga saya tak lupa ucapkan salam dan salawat kehadapan junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan yang gelap gulita menuju ke alam cahaya yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi semua, ya, bapak-bapak, ibu-ibu atau saudaraku semua yang telah berpartisipasi mengikuti acara webinar ini. Saya kira semua yang ikut ini adalah orang yang luar biasa semua, ya. Juga tak lupa kami syukuri dan berterima kasih kepada Nulis Hemat Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan ini, ya, sehingga saya pribadi ya dapat bertemu dengan Bapak Ibu saudara semua di acara yang sangat menarik dan penting ini. Baik, demikianlah pengantar, ya. Adapun materi, ya, yang akan saya sampaikan sebagaimana disebutkan tadi, yaitu pendidikan, ya, penerapan pendidikan 29 karakter luhur dimulai dari diri sendiri. Pendidikan adalah suatu yang dilakukan dengan sengaja dan terencana oleh orang dewasa yang memiliki ilmu dan keterampilan kepada anak didik untuk terciptanya insan kamil. Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Long life education, ya, atau minal mahdi ila lahdi, ya, jadi belajar sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia
dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi, cita-cita untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Islam yang memiliki karakteristik yang khas dapat diketahui melalui konsep dalam berbagai bidang seperti bidang agama, ibadah, muamalah kemanusiaan, yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial ekonomi, politik, dan lain-lain. Mengenai karakter pendidikan Islam di masa klasik dan modern dapat dilihat pada dua tempat yang berbeda, yaitu di Makkah dan di Madinah. Di Makkah, Nabi Muhammad SAW melakukan pendidikan tauhid dengan menanamkan akidah, teori, dan praktek, ya, berdasarkan firman Allah, yaitu Al-Quran. Di Madinah, Nabi SAW melakukan beberapa hal, antara lain pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial politik. 2. Pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. 3. Pendidikan anak dalam Islam. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Karena karakter juga dapat dipahami sebagai tabiat watak, Karakter juga dapat dipahami sebagai tabiat atau watak. Seseorang yang berkarakter memiliki kepribadian yang khas dan dapat dikenali. Karakter mencakup nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dengan baik dalam diri seseorang dan menjadi bagian dari hidupnya. Ciri-ciri karakter adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan seseorang melalui tindakan atau respon yang diamati selama situasi tertentu. Watak atau sifat manusia sangat beragam, bisa positif, negatif, atau netral. Secara umum, watak dapat dikategorikan berdasarkan jenisnya, watak spesifik, dan sifatnya. Beberapa contoh watak spesifik, ya, yaitu pemarah, ya, mudah tersulut emosi dan mudah marah. Penyabar, mampu menahan diri dan tidak mudah terpancing emosi. Ceria, bersemangat, optimis, dan suka tertawa. Pemaaf, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tidak percaya diri, meragukan kemampuan diri sendiri, dan kurang yakin. Yang keenam, bijaksana, mampu mengambil keputusan yang tepat dan adil. Yang ketujuh, pendiam, suka menyendiri dan tidak banyak bicara. 8, pendendam, ya, jadi ada juga pendendam. Yang pendendam ini sulit melupakan kesalahan orang lain dan ingin membalas dendam. Berikutnya jujur. Ada Dr. Rustina. Jujur, berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain. Egois, mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain. Yang terakhir, kreatif, mampu menciptakan ide baru dan inovatif. Watak seseorang bisa berubah seiring waktu dan pengalaman. Memahami watak diri sendiri dan orang lain dapat membantu dalam menjalin hubungan yang lebih baik dan mencapai tujuan hidup. Berdasarkan sifatnya, ya, ada 3, yaitu positif, negatif, netral. Yang positif, ya, jujur, bijaksana, bertanggung jawab, ramah, sabar, rendah hati, pemaaf, dermawan, setia. Yang negatif, ya, bersifat pemarah, pendendam, sombong, licik, egois, serakah, pemalas, dan penakut. Yang bersifat netral, ya, orangnya pendiam, pemalu, tertutup, cuek, keras kepala, pelin-pelan, mudah percaya. Berdasarkan watak atau sifat manusia yang sangat beragam, ada 29 karakter luhur yang perlu diterapkan, ya, sebagai kontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 atau generasi muda menyongsong bonus demografi, ya, yang harus diterapkan sejak dini.
Penerapan pendidikan 29 karakter luhur dapat dilaksanakan dan diajarkan sejak dini ya, melalui pendidikan formal dan non formal ya, yaitu melalui sekolah, pesantren, perguruan tinggi, dan majelis ta'lim dan majelis taklim dan lain-lain. Penerapan 29 karakter luhur tersebut dimulai dari diri sendiri ya. Saya katakan dimulai dari diri sendiri. Sebab 29 karakter luhur ini gampang diucapkan, gampang disampaikan ya, tapi pelaksananya tidak semudah membalik telapak tangan. Meskipun 29 karakter luhur ini diperuntukkan untuk generasi penerus, generasi muda ya, tapi yang lebih penting lagi ya para orang tua ya, guru, tenaga pengajar, pimpinan, pengurus majelis taklim, dan pengurus organisasi. Itu yang terlebih dahulu menerapkan 29 karakter luhur tersebut ya, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Tahrim ayat 66, nomor surah 66 ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi orang tua ya di rumah, ya guru di sekolah, tenaga pengajar, ya pimpinan, ya bisa di kantor, instansi, lalu pengurus masjid, pengurus majelis taklim, ya itu semua perlu menerapkan 29 karakter ini. Adapun 29 karakter luhur, ya ini terdiri dari 7 kelompok. Ya. Satu sebut kelompok 3 sukses atau 3 sukses generus. Ya. Yang kedua 3 prinsip kerja. Yang keempat 4 roda berputar. Berikutnya 4 maqadirullah, 4 tali keimanan, 5 syarat kerukunan dan kekompakan, dan yang keenam, yang ketujuh, 6 tabiat luhur. Jumlahnya semua ini adalah 29. 29 karakter luhur ya. Yang pertama ini ya masuk dalam kelompok 3 sukses atau 3 sukses, yaitu pertama alim ya paki, yang kedua akhlakul karimah, yang ketiga mandiri ya. Saya sebutkan saya dulu satu persatu, nanti dijelaskan kalau masih tersedia waktunya. Nomor 4 yang masuk dalam kelompok 3 prinsip kerja, benar, ya, huruf, janji. Berikutnya 4 tali keimanan. Nomor 7 bersyukur. Nomor 8 mempersungguh. Nomor 9 mengagungkan. Nomor 10 berdoa. Nomor 11 yang kuat membantu yang lemah, yang bisa membantu yang tidak bisa, yang ingat mengingatkan yang lupa, yang salah diingatkan agar mau bertaubat. 15 nikmat supaya bersyukur, musibah supaya istirja, qadar cobaan supaya bersabar, 18 qadar salah supaya bertaubat. Sembilan belas bicara yang baik, 20 jujur, bisa dipercaya dan mempercayai, 21 sabar kepada Allah, 22 tidak merusak sesama, diri, harta, hak asasi dan kehormatan, 23 saling memperhatikan dan menjaga perasaan, 24 rukun, 25 kompak, 26 kerjasama yang baik, 27 jujur, 28 amanah, 29 mujahid musyhid. Itulah 29 karakter luhur ya yang perlu diterapkan di dunia pendidikan dan kegiatan-kegiatan majelis taklim. Saya jelaskan sedikit di sini alim faqih ya. Jadi alim faqih ini ya penguasaan ilmu ya, penguasaan ilmu
baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, merupakan pijakan penting yang harus kokoh tertanam dalam diri generasi. Ya. Itu mengenai hal ini, Pak. Jadi harus berilmu dan paham agama. Ya. Di dalam surat Al-Mujadalah, nomor surat 58 ayat 11, Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu, ya, derajat. Jadi Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu. Di dalam surat Yusuf, ya, nomor surat 12 ayat 76, Allah berfirman, narfa'u darajatin man nasa'u wa fawqa kulli ti ilmin alim. Allah mengangkat derajatnya, ya, orang yang dikehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Al-Aqul Karimah, pengaruh globalisasi membawa pengaruh semakin menipisnya etika, sopan santun, merosotnya rasa takdim anak terhadap orang tuanya, siswa-siswi kepada gurunya. Karena itu generasi penerus perlu memiliki Al-Aqul Karimah, budi pekerti yang luhur. Mandiri generasi penerus harus memiliki keterampilan, skill, serta kecakapan hidup life skill, sehingga mendapatkan hasil sebagai modal untuk memperjuangkan hidup dan kehidupannya. Ya. Nabi bersabda, ya, ketika zaman akhir, maka tidak pasti bagi manusia memiliki dirham dan dinar untuk menegakkan agamanya dan dunianya. Hadis Tabrani, ya, yang berbunyi, itakana fi akhir zaman la yudalin nasi minat darohim wa dananir yukimu rajulu biha dinahu wa dunyahu. Ini masuk dalam kisah. Lalu kita pindah ke tiga prinsip kerja, ya, yaitu benar. Benar, ya, hasil kerjanya sesuai dengan permintaan, ya. Misalnya tukang jahit, tukang batu, ya. Jadi benar caranya, misalnya orang pergi membawa kain, lalu maka harus dijahitkan sesuai dengan permintaan yang punya kain itu, yang harus dikerja seperti itu, namanya benar. Jadi jangan sampai diminta lengan panjang lalu dibuatkan lengan pendek, ya. Begitu juga tukang batu, ya, harus juga mengerjakan, ya, pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan antara yang punya rumah dengan yang tukang batu. Itu benar, ya, yang benar. Jangan lain disuruh, lain dikerja. Huruf hasilnya sesuai dengan energi dan atau biaya yang dikeluarkan dan bisa untuk bekal ibadah. Jadi, ya, huruf tidak boros, tidak membuang. Kalau tukang batu, tukang kayu, tidak membuang-buang bahan, ya. Janji tepat waktu, tepat mutu, cepat saji, tidak lama, ya. Jadi kalau kita berjanji, ya, sesuai dengan janjinya. Misalnya kalau pekerjaan menjahit baju, ya, berapa lama baju itu bisa selesai, ya. Itu namanya harus janji, ya. Jadi kalau kita berjanji, ya, harus ditepati, ya. Itu yang tiga masuk dalam tiga prinsip kerja. Nah, ini yang kelompok tiga ini yang masuk dalam 4 tali keimanan, ya. 4 tali keimanan, ya, yaitu bersyukur, mempersungguh, mengagungkan, dan berdoa. Saya uraikan sedikit ini, ya, mengenai 4 tali keimanan ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa iman itu kadang berkurang, kadang bertambah, ya, naik turun, ya. Al-imanu yasir wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, ya. Kadang naik, kadang turun. Karena Nabi itu menggambarkan iman itu, ya, seperti
jari telunjuk ini dijepit oleh kedua jari, jadi gampang lepas. Makanya harus diikat dengan 4 tali keimanan ini supaya tidak mudah lepas. Ya, kalau saya gambarkan, misalnya seekor kuda, kalau kita ikat kakinya 4, ya, keempat kakinya itu kita ikat, maka tentu susah lepas. Gitu. Diikat dengan kuat, maka kuda itu susah lepas karena keempat kakinya diikat. Jadi meskipun rumput tetangga itu subur, tidak bisa juga bikin apa-apa karena terikat keempat kakinya. Atau sekalipun kuda betina lewat di situ mondar-mandir, tidak bisa juga berbuat apa-apa karena ikatannya kuat, ya kan begitu ya, ikatannya kuat. Jadi meskipun keluar air liurnya, melihat kuda betina itu tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Orang Makassar bilang lari bebena, gitu. Tidak bisa juga berbuat apa-apa karena ikatannya kuat. Ya itu. Makanya di sini ya keimanan itu perlu diikat dengan 4 tali keimanan. Yang pertama bersyukur. Ya. Yang pertama bersyukur. Bersyukur ini bergandengan dengan sabar. Ya. Bergandengan dengan sabar. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, ya nomor surah 14 ayat 7. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti asaku sangat berat. Jadi bersyukur ini bergandengan dengan bersabar. Kalau saya contohkan, orang yang syukur dan sabar itu masuk surga. Ya, misalnya ada seorang laki-laki ya, yang sangat jelek, mempunyai istri yang sangat cantik. Ya. Jadi laki-lakinya sangat jelek, tapi istrinya sangat cantik, kan begitu. Tidak, kalau orang pikir tidak sebanding lah, ya satu cantik satu jelek. Tapi karena yang satu ini istrinya memiliki rasa sabar, ya, maka istrinya sampaikan kepada suaminya bahwa saya ini masuk surga karena saya sabar. Saya sabar ini mendidik keadaanmu. Begitu jelek, suami saya jelek tapi saya sabar meskipun Anda jelek. Istrinya juga begitu, suaminya juga begitu. Bahwa saya ini masuk surga karena saya bersyukur mendapatkan istri yang cantik. Atau kan begitu. Jadi antara syukur dan sabar ini kedua-duanya bisa masuk surga. Meskipun jelek dan yang satu cantik, tapi dengan syukur dan bersabar itu mereka bisa hidup bahagia. Juga tentu pernah mendengar namanya Laila Majnun, atau Majnun ini sangat tergila-gila dengan orang desa. Ya. Sangat tergila-gila. Sehingga raja heran, kok kenapa ini Majnun? Kok tergila-gila sama orang desa ini? Akhirnya raja pergi melihat di desa itu, secantik apa ini perempuan, kok kenapa Majnun tergila-gila? Setelah dilihat, ternyata perempuan ini biasa-biasa saja. Kan begitu. Masih banyak di kota yang lebih cantik daripada perempuan ini. Akhirnya raja kembali ke kota, lalu dipanggil ke Majnun. Majnun, kenapa kamu bisa tergila-gila sama perempuan itu? Padahal saya lihat tidak cantik. Ya. Lalu Majnun bilang, iya, karena itu memakai mata raja. Coba kalau memakai matanya Majnun, pasti mengatakan perempuan itu cantik. Jadi kecantikan itu tergantung dari pandangan masing-masing. Itu sedikit gambaran mengenai bersyukur dan bersabar ini. Itu yang perlu kita. Lalu yang kedua, mempersungguh. Ya. Jadi kita harus mempersungguh ini sampai berhasil. Ya. Mempersungguh sampai berhasil. Jadi untuk meraih keberhasilan, kesuksesan dalam segala bidang dan melakukan kewajiban ibadahnya. Jadi harus dipersungguh. Sama juga dengan kita mengikuti webinar ini, kita harus bersungguh sampai terlaksana webinar ini. Ya, itu nama bersungguh.
Begitu pula misalnya kita ingin jadi dokter, ya harus dipersungguh supaya bisa berhasil menjadi dokter. Itu namanya mempersungguh. Di dalam surah Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 69, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Ya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, ya, maka Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan, dan sungguh Allah beserta orang yang berbuat baik. Itu salah satu motivasi untuk mengenai mempersungguh. Mengagungkan, ya. Ini juga perlu kita mengagungkan. Jadi memiliki sopan santun, takdim, dan menghormati orang tua, guru, serta orang yang lebih tua. Itu takdim, menghormati. Ya. Mayu'addim syairullah fa'inna min taqwal qulub. Jadi kita takdim, ya, kepada Al-Quran misalnya, ya, maka Al-Quran itu harus disimpan di tempat yang teratas. Ya, tidak boleh ada benda lain di atasnya Al-Quran. Itu namanya mengagungkan, ya, mengagungkan Al-Quran. Begitu pula mengagungkan orang tua, ya, menghormati orang tua, guru, serta orang yang lebih tua. Ya. Jadi itu mengagungkan, ya, menghormati guru, ya, orang tua, dan yang lebih tua daripada kita, itu yang namanya mengagungkan. Lalu yang terakhir ini adalah berdoa. Berdoa tidak terlepas daripada doa yang senantiasa dipanjatkan, ya. Jadi kita memang harus doa. Karena usaha tanpa doa, ya, hasilnya juga tidak maksimal, ya. Tidak maksimal. Ada yang pernah ujian disertasi, dia tidak mengandalkan doa. Bahkan doa orang tuanya pun dia tidak harapkan. Dia hanya semata-mata mengharapkan dia punya kemampuan sendiri. Ya. Nah, setelah selesai ujian, ternyata dia hanya mendapatkan nilai 50. Itu dari hasil usahanya sendiri mendapatkan 50. Ya. Itulah perlunya doa. Seandainya dia dibantu dengan doa, maka kemungkinan besar, ya, nilainya lebih daripada 50 itu. Itu penjelasan kelompok-kelompok daripada 29 karakter ini, ya. Saya kira itu saja barangkali. Tidak usah mungkin dijelaskan semuanya. Kecuali kalau ini baru 30 menit. Bagaimana moderator, apakah masih bisa dilanjutkan? Boleh Bapak, silakan dilanjutkan Mati, Bapak. boleh. Kami kasih waktu sampai jam 3 ya Bapak. Oh, ya, Selanjutnya, oke. ya. Ya. Itu lalu ada yang namanya 4 roda berputar, ya, yaitu yang kuat membantu yang lemah, ya, saya kira tidak perlu dijelaskan. Yang bisa membantu yang tidak bisa, ya. Ya, sepertilah nulis hemat ini, yang tidak bisa membantu, yang tidak bisa, ya. Yang ingat mengingatkan yang lupa, yang salah diingatkan agar mau bertaubat, yaitu ini perlu di ini juga masuk dalam 29 karakter. Lalu 4 maqadirullah, ya. Jadi kalau kita dikodar nikmat, ya, supaya kita bersyukur, ya. Kita dikodar kena musibah, ya, supaya kita istirja, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairah minha. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah supaya diganti yang lebih baik, ya. Lalu kodar cobaan, ya. Kita kadang-kadang dicoba, ya, kita ini semua punya cobaan, ya. Karena itu kita supaya bersabar, ya. Supaya bersabar. Kalau kita sabar, maka Allah memberi pertolongan dan mengganti yang lebih baik. Saya kembali dulu ke nikmat ini, ya. Dikodar nikmat supaya bersyukur. Begini,
biasanya orang tua itu kalau penerimaan mahasiswa baru itu kan kadang-kadang bertingkat-tingkat itu pembayarannya. Untuk menghindari pembayaran yang lebih banyak atau mungkin mau dapat bidik misi misalnya, hanya dia mengingkari nikmat Allah tanpa merasa. Kenapa dia mengingkari nikmatnya Allah? Ya, dia diminta biodata, dia punya mobil, dia bilang tidak ada mobilnya. Karena supaya tadi itu bisa dikurangi uang SPP-nya. Mengingkari tidak ada mobilnya. Dia katakan tidak ada mobil. Ada juga mengingkari bahwa dia pilot, ya, dia pilot, dia rugi usahanya, kan begitu. Nah, padahal tidak. Nah, karena ini ingkar, akhirnya Allah tadi itu inna azabi lasadidu. Akhirnya siksanya Allah itu berat. Nah, maka dikabulkan tadi itu omongannya. Betul dia dikasih pilot, dikasih bangkrut dengan cara, ada yang dikasih dengan cara sakit. Kan begitu. Nah, setelah Allah kasih sakit, tidak bisa lagi bikin apa-apa. Akhirnya pelan-pelan jadi pilot betul, ya, bangkrut betul. Itu tadi perlunya tadi dalilnya itu di surah Ibrahim itu ayat 7 tadi itu karena mengingkari nikmatnya Allah, ya. Dikasih nikmat tapi dia ingkari. Ya, biasa kasih orang, ya, jangan, karena ini mengingkari. Kita selalu belajar bersyukur tapi ternyata kita tanpa menyadari mengingkari nikmatnya Allah. Itu, ya. Lalu yang ke-18, qadar salah. Jadi kita juga kadang-kadang di qadar salah, ya. Tidak ada rencana. Tidak ada bahwa saya mau begini begitu, tidak ada sama sekali rencana untuk berbuat salah. Tiba-tiba kita di qadar, ya. Tiba-tiba saja melakukan salah. Nah, kan begitu. Tidak ada unsur kesengajaan. Itu namanya di qadar salah. Ini supaya kita bertobat. Karena memang begitu. Jadi Allah berfirman itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Ya. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya kamu tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Nah, itu qadar Allah, qadar salah. Nah, kalau kita digodar seperti itu, ya, kita tidak perlu susah. Kita supaya bertobat saja, ya. Bertobat kepada Allah, ya, minta maaf kepada manusia. Karena juga darinya begitu, ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khatinat taubah, ya. Jadi setiap anak cucu Adam itu bersalah. Dan sebaik-baiknya kesalahan itu ditobati. Ya, gitu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, bertobat. Karena tadi itu kita kadang-kadang di qadar salah, tidak ada rencana. Yang masuk dalam 5 syarat kerukunan dan kekompakan, yaitu nomor 19, bicara yang baik. Ya. Kita juga harus bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, ya diam saja. Daripada kita bicara orang tersinggung, ya kita diam saja. Ada orang bilang diam itu emas, ya. Tapi Nabi bersabda, "May yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata yang baik, ya. Kalau di hadis Muslim disebut lafalnya aw liyasmut. Jadi sama-sama diam. Jadi kita diam saja, ya. Itu. Yang ke-20, jujur, ya, bisa dipercaya dan mempercayai, ya. Saya kira jujur ini, ya, sudah ditahu semua, ya, bisa dipercaya dan mempercayai. Tapi kalau kita tidak jujur lalu tidak dipercaya lagi, maka ya tidak ada lagi harapan bagi kita ini kalau orang sudah tidak percaya kepada kita. Jadi jujur. Sebenarnya orang yang sholat itu juga sangat jujur. Orang yang sholat itu, ya. Kenapa dia jujur, ya? Orang yang sholat itu, ya, meskipun tidak ada yang melihat dia sholat, tetap dia laksanakan itu sholat. Misalnya sholat duhur, tetap dia laksanakan 4 rakaat. Dia tidak kurang jadi 3 rakaat. Itu berarti orang sholat itu jujur. Biar tidak ada yang lihat. Tetap dia sholat 4 rakaat kalau duhur. Ya, itu contohnya. Jadi orang sholat itu sebenarnya ada orang yang jujur. Ya. Bisa dipercaya dan dipercayai.
Yang ke-21 sabar ya, kekurung Allah. Jadi kita sabar ya, kadang-kadang macam-macam lah dalam hidup ini ya, kita perlu sabar ya. Kadang-kadang kita diejek orang dan lain sebagainya, maka kita perlu sabar. Kapan habisnya sabar? Ya, sabar tidak ada habisnya. Sabar sampai mati. Nah, itu baru habis itu sabar. Jadi itulah sabar. Keporong Allah. Jadi kita berlomba-lomba untuk mengalah ya. Berlomba-lomba untuk mengalah ya. Sama misalnya orang yang berpuasa ya, diajak berkelahi ya, maka dia mengalah. Saya ini sedang puasa. Begitu. Itu namanya mengalah. Atau dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh keporong Allah ini berlomba-lomba mengalah. Yang ke-22, tidak merusak sesama ya, diri, harta, hak asasi dan kehormatan. Jadi tidak merusak sesama ya, tidak merusak sesama ya, baik dirinya maupun hartanya dan kehormatannya ya. Jadi itu tadi ya, jangan sampai sedikit-sedikit memukul orang gitu. Biar istrinya juga dipukul, keluarganya dipukul, wah itu berarti merusak ya. Dilarang dalam agama juga, dalam kehidupan sehari-hari juga tidak boleh seperti itu ya. Juga dijaga hartanya, jangan sampai kita rusak hartanya, kita mengambil hartanya orang ya, bukan kita punya harta, juga kehormatannya. Lalu saling memperhatikan dan menjaga perasaan. Jadi kita saling memperhatikan ya dengan teman-teman, bagaimana teman-teman kita ini, saudara kita ini atau tetangga kita, bagaimana keadaannya, kan begitu. Bagaimana keadaannya ya, supaya kita bisa, kalau bisa dikasih bantuan kita bantu ya, kita bisa tolong itu saling memperhatikan dan menjaga perasaannya ya. Tadi menjaga perasaan tadi itu antara lain tadi itu ya, mencari yang baik ya, supaya tidak tersinggung ya, karena ada juga orang yang mudah tersinggung. Lalu yang masuk ke 6 tobiat luhur ini ya rukun ya. Jadi rukun ya, berarti saling mengasihi, saling memaafkan, bantu-membantu, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Kuat memperkuat, saling mendoakan yang baik, dan kalau bertemu sesama saudaranya, diusahakan dengan wajah yang ceria. Ya. Tidak punya unek-unek, jelek, dengki, seredang, iri hati. Itu rukun. Ya. Jadi kita menjaga tadi semua itu ya, agar kerukunan ini tetap terjalin ya dengan baik. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ya. Wazkuru nikmatallahi alaikum is kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi nikmatihi ikhwan. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ketika itu kalian bermusuhan ya. Kemudian Allah mengumpulkan hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara ya, sebab nikmatnya. Ya, kalau kita merujuk kepada Nabi ya, Nabi juga begitu, mempersaudarakan orang Ansor dengan orang Muhajir ya. Yang dulunya bermusuh-musuhan ya, antara kabilah-kabilah, kelompok-kelompok ya, begitu Nabi datang di Madinah, mereka langsung dipersaudarakan. Itu mengenai rukun. Yang 25 kompak ya. Dalam kegiatan yang telah menjadi hasil musyawarah ya, atau yang telah dirapatkan, dikerjakan bersama, sama-sama dengan giat, senang, gembira ya. Jadi apa yang kita putuskan dalam rapat ya, maka kita bersama-sama mengerjakan hasil rapat itu dengan senang dan gembira ya. Tidak ada lagi unik-unik kenapa keputusannya begini dan lain-lain sebagainya ya.
Yang penting itu soal keputusan rapat, ya kita ikuti bersama. Kalau keputusan rapat itu misalnya keliru, ya dirapatkan lagi, ya dimusyawarahkan lagi untuk diperbaiki. Jadi kita tidak perlu lagi saling menyalahkan, ya namanya supaya kita bisa rukun. Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, al-mu'minu lil mu'min kal bulyani yasuddu ba'duhu ba'd. Orang iman terhadap orang iman yang lain sebagaimana bangunan yang bagian-bagiannya saling memperkuat. Ya. Jadi gitu kita saling memperkuat, saling membantu ya di mana saja kita bekerja atau di mana saja kita berada supaya tadi itu saling memperkuat. Yang ke-26 ya kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik adalah saling peduli, saling mendukung, saling melancarkan, saling menjaga perasaan, tidak saling menjegal, tidak saling menjatuhkan, tidak saling merugikan, dan tidak saling memfitnah. Ya. Itu kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik, yang benar, ya. Jangan kerjasama yang dilarang. Ya, toh? Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surat 5 ayat 3, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong kalian atas dosa dan perbuatan. Jadi kalau hal kebaikan dan ketakwaan kita tolong menolong, ya saling membantu. Tapi kalau dalam hal perbuatan dosa, permusuhan jangan, ya toh, jangan saling tolong menolong. Melakukan dosa atau misalnya tolong menolong pergi merampok, ya kan begitu namanya tidak boleh. Atau tolong menolong untuk merusak seseorang, ya menganiaya seseorang, itu tidak boleh. Ya. Jadi yang diperbolehkan ini adalah hal-hal yang untuk kebaikan dan ketakwaan. Ya. Itu kerjasama yang baik. 27 jujur, ya. Tadi saya kira sudah jujur, ya sudah disampaikan tadi. Jujur adalah berkat yang benar, ya. Polos apa adanya, tidak berdusta dan tidak menipu. Itu jujur, ya. Jadi kita katakan apa adanya, ya. Sebab satu kali kita berdusta, maka tunggu dusta berikutnya, gitu, dan seterusnya, ya. Jadi kita jujur, ya. Dan siapapun juga tentu senang kepada orang yang jujur dan tidak berdusta. Apalagi menipu, ya, toh? Tidak diberkahi oleh Allah. Yang ke-28 ini amanah, ya. Amanah berarti bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan itu. Menyampaikan hak kepada yang berhak menerima dan tidak berkhianat, ya, tidak merusak kepercayaan itu. Kalau kita diamanati, ya, misalnya kalau kita mahasiswa tinggal di kampung, ya, pulang kampung lalu mau kembali lagi ke kota, ya biasanya orang tua teman kita menitipkan, ya, sesuatu, ya, menitipkan sesuatu, ya, barang atau makanan. Nah, jadi kalau kita amanah, ya, kita serahkan apa yang diamanati kepada kita, ya, kita serahkan itu. Jangan di perjalanan kita kurangi, toh. Kita kurangi sebagian titipan itu namanya tidak amanah, ya. Karena kenapa? Ya, kita mengambil sebagian apa yang diamanati kepada kita. Itu namanya tidak amanah, ya. Juga jangan berkhianat dan tidak merusak kepercayaan. Sebab kalau kita tidak amanah lagi, maka itu namanya merusak kepercayaan, ya. Nabi bersabda, ya, ayatul munafiqun salasah, ya, ijatu minakhona, ya, ketika dia amanati, dia khianat, ya, merusak, ya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa nomor surat 4 ayat 58, Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addu la amanati ila ahliha.
Sesungguhnya Allah memerintah kepada kalian untuk mendatangkan, menyampaikan amanah-amanah kepada ahlinya yang berhak menerima. Jadi itu firman Allah seperti itu. Yang terakhir, ya, nomor 29, tabiat karakter luhur yang terakhir yaitu 29, mujahid musyid. Mujahid artinya kerja giat, semangat, berhasil, dan huruf. Ya. Kerja giat. Ya. Kalau pegawai mengaji menjadi pegawai yang baik. Kalau petani ya petani yang baik. Kalau pedagang ya pedagang yang baik. Apa gitu. Jadi seperti itu. Jangan khianat. Jadi percaya toh. Kalau pedagang membeli barang minta dilebihkan. Ya. Kalau menjual dia kurangi. Ya. Berarti dia kurangi literannya, dia kurangi meterannya. Kan? Namanya khianat itu. Ya. Jadi harus kerja giat mempersungguh ya supaya tadi itu menjadi kalau pegawai-pegawai yang baik, menjadi pegawai teladan ya. Yang musyid ya, artinya hidup hemat ya. Jadi musyid ini artinya hidup hemat, tidak boros serta bisa mengukur kemauan dan kemampuan ya. Jadi hemat ya sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi bisa diukur. Jangan sampai boros ya, karena mumpung banyak penghasilannya hanya boros. Dia tidak hemat, tidak bisa menabung ya. Begitu nanti pekerjaannya macet, maka dia kesulitan karena dia boros, dia menghabiskan penghasilannya tidak pandai-pandai menabung ya. Jadi mengukur kemampuan, jangan asal senang dibeli, padahal sebenarnya tidak dibutuhkan ya, hanya karena senang dan lain sebagainya ya bisa tidak dibeli tapi dia tetap beli. Itu namanya tidak mengukur kemauan dan kemampuan. Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, qad aflahal mushidul mujahid. Sungguh beruntung orang yang hemat ya, bisa orang yang hemat lagi kerja keras. Jadi itu yang dikatakan orang yang beruntung. Itulah 29 ya karakter luhur ini ya. Meskipun penjelasannya hanya sebagian-sebagian saja, tapi ini perlu diterapkan ya saya kira di dunia pendidikan sejak dini ya. Ini perlu diterapkan sejak dini sehingga betul-betul harapan penerus ya, generasi emas bisa berhasil ya di 2045 ini. Seperti tadi saya katakan bahwa ini gampang diucapkan, gampang disampaikan. Tapi pelaksananya tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya perlu sekali penerapan ya 29 karakter ini dimulai dari diri kita ya, dari diri kita masing-masing ya, terutama guru, pengajar, mubalighot ya, orang tua itu perlu menerapkan dulu kepada dirinya sendiri lalu menerapkannya kepada orang lain. Saya kira itu terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rendrek atas materi yang sudah diberikan. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya. Boleh langsung mikrofonnya dihidupkan atau dari sesi chat aja. Dan sebelum itu kita beritahukan kepada Bapak dan Ibu bahwasanya setelah sesi tanya jawab kita akan membuka link absensi. Diharapkan untuk Bapak Ibu jangan keluar dahulu sampai acara ini selesai karena dari link absensi tersebut kami akan memberikan sertifikatnya.
Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Oke, baik Bapak Renreng, ada yang bertanya di sini dengan Bapak Dudik Nugroho. Di sini pertanyaannya adalah, apakah penerapan 29 karakter ini bisa dilakukan kepada seluruh warga negara Indonesia, di mana kita ketahui bahwa setiap daerah bahkan suku-suku memiliki karakter yang berbeda-beda. Jika bisa, bagaimana cara memulai penerapannya? Biasanya orang mengetahuinya hasilnya, tapi tidak tahu cara memulainya dari mana. Boleh Bapak silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi 29 karakter ini dapat eh, apa namanya diterapkan ya di semua wilayah di seluruh Indonesia ini. Jadi mulai cabai rawit misalnya, itu anak apa itu cabai rawit itu, anak TPA ya, eh, cabai rawit, eh, pra remaja ya terutama mereka eh, itu bisa diterapkan ya. Cara menerapkannya tadi itu jadi 29 karakter ini kita boleh terapkan melalui pendidikan formal, misalnya di sekolah kan bisa juga kita terapkan ini di sekolah, di pesantren, di perguruan tinggi kan begitu. 29 ini ya. Jadi tergantung kalau di sekolah apakah dia jadikan kurikulum ini ya atau hanya sekedar pelajaran tambahan. Ya, begitu. Jadi bisa dimasukkan di kurikulum. eh, jadi setiap siswa, pelajar atau mahasiswa itu mempelajari atau 29 karakter ini. Kalau di majelis taklim juga begitu. Jadi di majelis taklim ya bisa disampaikan 29 karakter ini ya. Cuma tadi itu eh, 29 karakter ini perlu dikontrol, ya. Perlu misalnya di majelis taklim atau di sekolah atau di pesantren perlu dikontrol ini 29 penerapan 29 karakter ini perlu dikontrol apakah ini jalan atau tidak. Ya. Kalau yang jalan yang mana, yang tidak jalan yang mana. Kan bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari siswa atau mahasiswa itu ya, atau peserta majelis taklim itu. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, oh ini sudah bisa jalan, ini sudah bisa diterapkan, ini yang belum. Nah, yang belum itulah nanti kita apa namanya ingatkan ya. Mungkin dia lupa, ya kita ingatkan. Nah, jadi memang harus sering-sering disampaikan ini eh, supaya selalu diingat. Kalau tidak, lama-lama dilupa lagi. Ya, karena tadi itu sifat manusia tadi itu ya kita lihat tadi itu sifat manusia ya toh. Nah, ini ada yang pemarah ini semua kan ini yang menjadi kendala ini ya yang pemarah toh tidak percaya diri ya pendendam ya, sombong egois. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan 29 karakter itu terhambat pelaksanaannya. Jadi memang ini harus dibiasakan, ya. Harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Harus dibiasakan sehingga betul-betul bisa terlaksana. Kalau tidak, berat itu ya. Kalau tidak dibiasakan, jadi harus terus-menerus disampaikan, diajarkan, ya, sehingga menjadi karakter ya tersendiri, karakter masing-masing. Itu barangkali Pak Budi Nugroho, saya kira dapat diterapkan di semua kalangan, ya toh, di semua umur. Ya, ini sangat mudah untuk diterapkan atau diajarkan kepada siapa saja. Saya kira begitu barangkali Pak Budi. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Bapak Wiwit Bayu ingin bertanya, silakan bertanya, boleh dinyalakan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, jazakumullah khairah Amin. atas waktunya. Amin. Pertanyaannya langsung saja.
ketika kita sudah memahami 29 karakter, tapi untuk menjalankannya itu yang sulit. Dalam artian mengerti, tapi sulit untuk menjalankannya. Dan yang kedua, berhubung saya ini di birokrasi, Bapak, di ASN, alhamdulillah sudah punya dapuan. Kalau di dalam jamaah kan punya dapuan itu. Sebagai kepala seksi ketertiban dan ketentraman di salah satu kecamatan yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Lah kalau di birokrasi, Bapak, atau di ASN, untuk menerapkan 29 karakter ini sulit. Contoh aja yang sepele, keporo ngalah. Nah, kalau kita keporo ngalah dan lain-lain, kita akan dijatuhkan, difitnah, dan lain-lain. Apalagi terkait dengan jabatan, dapuan. Kalau kita enggak, bahasanya itu yang lobby, ya pendekatan, bahkan ada istilah, ya KKN juga. Kalau enggak ada menyuap dan lain sebagainya, kita akan kalah gitu loh. Tak bisa mendapatkan yang namanya istilahnya jabatan. Sementara itu, Bapak, pertanyaannya, mohon penjelasan, pencerahannya, alhamdulillah, jazakumullah khairan, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak siapa lagi namanya, Pak? Mas Wiwit Bayu Santoso. Bayu Santoso. Bayu Santosa. Baik, Pak Bayu, alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin. Ya, memang seperti itu, kendala kita itu di ASN seperti itu, Pak, karena kadang-kadang kita juga mau mengikuti sistem yang berlaku, gitu, di situ, ya, supaya kita juga ini bisa mendapat jabatan kalau kita ingin menjadi pejabat misalnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau melaksanakan yang benar, ya kan kita bisa melalui budi luhur itu, Pak, ya. Jadi kita harus memperlihatkan kita punya kinerja, ya toh, dan budi luhur, ya saya kira tanpa menyuap, ya dan lain sebagainya, saya kira bisa juga dapat jabatan, kan begitu, Pak. Jadi yang penting Betul, kita ini, ya. yang penting kita ini sesuai dengan ajaran agama kita, kan begitu. Kita Iya. kita yang benar. Saya kira insya Allah Allah juga melihat itu hambanya, ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya, dan Allah akan berikan, ya. Cuma tadi itu Bapak juga harus mengerti bahwa ada namanya kodar, ya toh. Ada namanya kodar, Pak, ya. Kalau memang Bapak kurang jadi pejabat, ya jadi pejabat juga. Meskipun tadi itu kita rajin, ya, dia bisa budi luhur, kan begitu. Atasan juga melihat itu, Pak, dan memang kompeten di bidangnya, ya toh. Sehingga saya kira seperti itu. Karena saya juga di ASN. Disitulah perlunya tadi, Pak, kita namanya porongale itu maksudnya kalau itu tidak bisa dihindari atau atau merusak kita punya visi dan lain sebagainya, ya. Kalau kita ngotot, ya kita ngalah saja, gitu, kan begitu. Kita cari jalan yang lain, jangan kita ngotot di situ hanya sampai terjadi gontok-gontokan tidak rukun, kan begitu, Pak. Jadi diusahakan supaya di mana kita bekerja supaya kita tetap rukun dengan teman-teman. Saya juga biasa begitu, saya punya anggota, Pak, ya kadang-kadang mereka ya namanya pegawai, ya kadang-kadang mereka saling iri dan lain sebagainya, ya. Tapi saya tetap berada di tengah-tengah mereka, yaitu yang salah yang benar, ya saya tetap kasih pengertian sehingga pengertian yang benar sehingga mereka juga tetap senang, ya, meskipun di antara mereka berdua kadang-kadang tidak senang, tapi saya kasih tadi itu arahan, ya sesuai dengan tentu berdasarkan dengan ajaran agama sehingga mereka bisa menerima, dan alhamdulillah, ya tetap jalan dengan baik, kesannya juga mereka baik. Saya kira itu, Pak, kita hindari tadi itu yang
dilarang agama Pak. Ya, meskipun mereka begitu, biarlah mereka begitu ya. Tapi kita jangan lakukan ya karena eh, tidak dibenarkan oleh agama. Yang yang penting Bapak lakukan tadi itu ya bekerja yang benar, itu bekerja yang benar ya, jujur ya, rajin, eh, apa namanya, eh, dan budi luhur ya tetap jalan. Saya kira itu insya Allah ya Allah akan mengabulkan apa yang Bapak apa namanya ini harapkan, apa yang Bapak cita-citakan. Sebab tadi itu di tempat tadi kemana itu yang terakhir itu berdoa, ya toh, ya doa mukul ibadah, ya toh. Doa itu otaknya ibadah ya. Udah uni astajib lakum kan begitu. Berdoa kepada aku akan ku kabulkan. Jadi Allah memang menyampaikan kepada kita supaya kita selalu berdoa dan Allah akan mengabulkan. Meskipun tadi itu mengabulkannya itu tentu ada 3 fase yang kita tahu kan begitu. Allah mengabulkan apa yang kita minta sesuai permintaan kita, atau yang kedua Allah mengganti kita punya permintaan ya. Mungkin kita minta apa misalnya ya, minta mobil ya mungkin dikasih yang lain, rumah lah, atau dikasih kesehatan. Karena mungkin tidak, kalau dikasih mobil ini bisa sakit-sakitan, kasih saja kesehatan. Itu berarti doanya diganti ya. Doanya diganti, tapi kita kadang-kadang tidak merasa. Kenapa kita tidak merasa? Karena, kenapa ini doa saya belum terima? Karena kenapa yang kita minta itu yang kita harapkan. Ternyata Allah kasih yang lain. Kan gitu Pak. Lalu yang apa namanya yang ketiga ya, Allah menunda kita punya doa. Ya, Allah tidak langsung kasih, Allah tidak langsung ganti, Allah tunda ya, dilihat kapan Allah bisa kasih permintaan kita itu. Jangan sampai kita dikasih waktu itu hanya lalu merusak diri kita sendiri. Sehingga ditunda, apakah ditundanya di dunia atau di akhirat. Dan jelas Allah kabulkan. Kalau saya kasih contoh Pak, kalau kita tinggal di lorong, ya tiba-tiba di lorong itu minta semua mobil, maka kesulitan semua orang yang tinggal di lorong itu. Di mana mau disimpan mobilnya? Ya toh? Itu contoh misalnya. Jadi mengenai doa tadi supaya kita pahami yang bersama. Lalu yang paling penting bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Pak. Ya, kita sudah punya rezeki masing-masing. Jadi kalau rezekinya memang jadi pejabat, ya jadi pejabat. Ya toh? Kalau rezekinya belum jadi pejabat, tidak jadi pejabat. Jadi itu tergantung rezekinya Pak. Ya, jadi kita harus percaya juga itu pada rezeki tadi itu. Ya, jadi jangan kita karena kita ingin jadi pejabat lalu belum misalnya, lalu kita macam-macam lah begitu. Apalagi menyalahkan Allah kan begitu. Jadi tidak seperti itu orang-orang yang beriman itu Pak. Jadi tetap kita laksanakan 29 karakter ini di dalam diri kita masing-masing. Insya Allah Allah akan tidak menyia-nyiakan usaha hambanya, ya, tidak akan menyia-nyiakan. Saya kira itu Pak, yakin Pak Bayu, ya, Insya Allah Ya. Pak berjalan di apa namanya jalur agama. Insya Allah Allah akan memberkati hidup kita. Yang penting Allah memberikan kebahagiaan kepada kita ini. Apa juga banyak kita punya, tuh kita jadi pejabat dan lain sebagainya, tapi kita terseok-seok atau kita sakit gara-gara jadi pejabat, ya toh ya. Lebih baik jangan jadi pejabat, yang penting kita tetap sehat. Dan tadi itu merasa cukup. Itu yang penting Pak Bayu. Yang penting kita merasa cukup. Ya alhamdulillah kita sudah apa namanya itu sudah bahagia itu kalau kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Barangkali itu Pak Bayu. Ya, alhamdulillah. Ya. Jazakallahu khairan atas Amin. jawabannya. Iya, amin Pak Bayu. Mohon maaf Pak Bayu karena hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik Bapak Bayu, apa ada pertanyaan lagi? Selanjutnya kepada Ibu Siti Zurfiani Devi Rahman, boleh dinyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan saya Siti Zurfiani Devi Rahman, SPD.
Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atau pemateri kita pada hari ini atas penjelasan yang sangat menarik dan saya sangat tertarik dengan tema kita pada hari ini tentang penerapan pendidikan 29 karakter dimulai dari diri sendiri. Nah, dalam penyampaian narasumber bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari diri sendiri. Nah, tentu itu adalah faktor internal dan faktor eksternalnya itu seperti dari orang tua, guru, atau tokoh masyarakat. Saya setuju bahwa pendidikan pertama dan yang paling mendasar yang diterima seorang anak itu berasal dari lingkungan keluarga, bahkan sebelum ia dilepaskan ke dunia luar untuk melakukan eksplorasi. Nah, di sekolah itu adalah wadah tempat mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi etika, kebiasaan, pertanyaan saya, menurut Bapak, apa langkah konkret agar kita sebagai individu bisa menjadi teladan karakter secara konsisten di tengah tantangan zaman sekarang yang serba cepat, digital, dan penuh distraksi? Dan bagaimana kita itu membangun kolaborasi selain diri kita sendiri dari orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat agar pendidikan atau penerapan pendidikan 29 karakter ini benar-benar menyatu dan saling mendukung. Mungkin itu dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada siapa lagi tadi? Siti Zurfiani Devi Nah, Rahman, Pak. yang ini. Jadi ini memang tidak serta-merta ini ya, karena tadi itu beberapa kendala itu memang tidak mudah itu untuk menerapkan ini karena perlu ada bantuan. Jadi kita harus selalu berdoa. Kita harus selalu berdoa itu supaya kita bisa laksanakan itu. Selalu berdoa. Lalu kita selalu bersikir. Ya. Kita tidak bisa tadi itu sabar dan lain sebagainya, pendengar dan sebagainya itu. Kalau kita tidak bisa, tidak dibarengi dengan tadi itu berdoa. Jadi harus banyak berdoa. Sama juga suka pemarah. Tidak bisa hilang begitu saja. Jadi kita itu harus banyak berdoa, banyak bersikir, ya, rajin membaca Al-Quran. Kalau perlu setiap hari membaca Al-Quran. Ya, rajin sholat-sholat sunnah. Ya, usahakan sholat-sholat sunnah. Sholat duha, diusahakan. Ya, itu kan sholat duha itu kan membawa rezeki. Lalu yang sholat duha itu 12 rakaat itu dibangunkan istana di surga nanti. Jadi itu diusahakan semua itu baru bisa kita perlahan-lahan kita terapkan 29 karakter ini, ya. Tanpa tadi itu, ya, malas berdoa, malas bersikir, kadang-kadang dari sikir-sikir kita itu kita selalu diingat, kita selalu ditolong oleh Allah, ya. Lalu sholat sunnahnya, ya, sholat lailnya kan begitu, ya. Disitulah ada ini berdoa pada saat sholat lail, berdoa, ya. Di sepertiga malam itu Allah turun, ana malik ud'uni astajib lakum, ya, saya lah ini rajamu, toh kan begitu, saya ini rajamu, berdoalah kepada aku, akan kukabulkan. Dan Allah itu senang, ya, Allah selalu tertawa melihat hambanya yang selalu berdoa, ya, selalu tertawa melihat itu. Makanya kadang-kadang kalau Allah senang, dia tidak kabulkan langsung doanya, karena Allah senang melihat hambanya itu berdoa. Ya. Dia tidak kabulkan, dia sengaja tunda-tunda karena dia senang melihat hambanya itu berdoa. Jadi doa tadi jangan disebutkan. Juga bersikir. Ya, kita harus banyak bersikir. Saya kira banyak sikir-sikir itu kita harus amalkan itu. Nah, itulah nanti yang membantu kita. Ya toh, yang dulunya pemarah, ya, yang dulunya tidak penyabar, kan begitu. Ya, pendendam, ya, sombong, ya, egois, itu bisa nanti dikendalikan oleh amalan-amalan kita ini. Nah, gitu, ya. Nah, itu yang membantu kita. Kalau tidak, ya, tidak ada tadi ini amalan-amalan rutin kita ini, maka susah itu kita terapkan 29 karakter ini, ya. Karena ini masalah kepribadian. Apalagi makanya saya katakan dimulai dari diri sendiri. Karena itu yang perlu. Masa kita mau sampaikan kepada orang lain, anak kita, murid kita, pada kita sendiri, ya toh, belum bisa menerapkan itu. Kita sendiri belum bisa sabar. Kita sendiri masih malas berdoa, toh.
kita sendiri masih malas bersikir-sikir, kita sendiri masih malas sholat-sholat sunnah. Tidak bisa. Jadi kita harus yang memulai ya supaya murid kita lihat ya, anak kita lihat kan begitu. Seperti itu. Dan itu maksudnya diajarkan terus, diingatkan terus, sebab kalau tidak maka 29 karakter ini hanya angin lalu saja. Ya toh, kalau cuma satu kali penyampaian saja berlalu begitu saja. Jadi seperti itu, dan pengalaman saya seperti itu ya, sehingga bisa ya, meskipun kita kadang-kadang dicaci maki orang, difitnah orang dan lain-lain sebagainya ya, kita tetap menerapkan 29 karakter tadi itu sabar, berdoa kan begitu. Itu tetap seperti itu ya. Dan ini Dinda ini meskipun tidak jadikan kurikulum, kalau kita guru kita juga bisa selipkan di murid kita ya, atau di siswa kita atau di mahasiswa kita, meskipun tidak masuk kurikulum kita bisa selip-selipkan ini ya, karena ini masalah karakter kita ajarkan kepada murid kita, mahasiswa kita. Seperti itu barangkali ya. Silakan kalau masih kurang ya dilanjutkan lagi. Yang jelas seperti itulah, kalau memang kita harus mulai dari diri kita ini dulu ya, penerapan 29 karakter itu. Tapi kuncinya bagi saya tadi itu ya, harus rajin berdoa, berzikir ya, sholat sunnah. Nanti di situ muncul rasa kasih sayangnya, tuh muncul sifat pengasihnya ya, muncul nanti di situ perongalannya ya, semua di situ karena pengaruh doa, berzikir dan sholat sunnahnya itu. Saya kira itu kuncinya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kalau masih ada yang lain. Oke, Bapak. Karena keterbatasan waktu, kita juga ada promosi dulu sebentar Bapak dari tim penerbit kami. Jadi karena keterbatasan waktu, kita hanya memberikan 3 sesi tanya jawab aja ya Bapak. Oh iya, terima kasih. Kepada Ibu Nora, kami persilakan untuk menjelaskan beberapa paket-paket di penerbit kita. Silakan Ibu Nora. Baik, terima kasih Ibu Cindy. Sebelumnya saya Nora admin 1 mengucapkan terima kasih banyak ya kepada narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Rengreng karena beliau sudah bersedia untuk menjadi narasumber di webinar kita pada sore hari ini. Jadi menurut kami materi yang beliau sampaikan juga sangat bagus pada sore hari ini dan sangat sesuai dan relevan pada saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu, kami sebelumnya ingin memperkenalkan terlebih dahulu penerbit penulis hemat kali ini, yaitu menyediakan bagian dari penerbitan buku dan juga HKI. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan bukunya, itu kami ada 4 paket ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kami ada paket hemat. Nah, paket hemat ini itu biayanya Rp500.000. Untuk template itu menyesuaikan dari Bapak Ibu, jadi kami yang berikan kepada Bapak Ibu dan nanti Bapak Ibu yang menyediakan template tersebut seperti itu. Nah, untuk yang kedua kami juga ada paket tunggal. Nah, untuk paket tunggal ini itu kami membantunya semuanya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang menerbitkan buku tidak sempat menyesuaikan dengan template, nanti kami akan membantu begitu. Jadi cukup Bapak Ibu memberikan naskah mentah. Jadi kami akan menyelesaikannya dari cek Turnitin, dari menyesuaikan template sampai naskah Bapak Ibu terbit ber-ISBN. Dan yang ketiga kami juga ada paket paket konversi ya Bapak Ibu. Nah, untuk paket konversi ini biayanya Rp1.450.000. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya naskah penelitian, tesis, disertasi, dan mungkin ada naskahnya yang sudah lama, penelitian sudah lama yang belum diterbitkan jadi buku begitu ya Bapak Ibu. Atau mungkin ada penelitian S2-nya atau S1-nya yang ingin dijadikan buku, itu bisa kami bantu Bapak Ibu. Jadi cukup berikan tesis atau penelitiannya, nanti kami akan bantu terbitkan sampai ber-ISBN. Nah, untuk paket konversi ini kami pastikan akan terbit ber-ISBN ya Bapak Ibu, karena kami yang membantu untuk menjadikan buku umum begitu. Nah, yang ketiga kami juga ada paket
ghostwriter. Nah, untuk paket ghostwriter ini itu biayanya mungkin ya agak mengocek dompet ya Bapak Ibu ya, itu senilai 4 juta rupiah. Tetapi dengan harga tersebut itu tidak mungkin dengan biaya yang sia-sia begitu, karena kami yang membantu Bapak Ibu menerbitkan naskahnya dari membuatkan outline dari judul sampai naskah Bapak Ibu selesai. Dan fasilitas yang didapatkan juga lebih banyak begitu, karena mendapatkan eksemplar buku fisik dan juga hardcover, mendapatkan sertifikat haki, royalti, dan fasilitas-fasilitas terbaiknya yang ada di Nulis Hemat. Dan yang terakhir kami juga ada paket kolaborasi ya Bapak Ibu. Nah, paket kolaborasi ini itu biayanya 150 per bab. Nah, untuk biaya 150 per bab ini Bapak Ibu hanya cukup berikan satu bab saja, ambil satu bab saja, tidak perlu misalkan nih ada Bapak Ibu yang Mbak, saya boleh ngambil satu bab saja Mbak, soalnya saya nggak sempat buat buku seperti itu. Nah, kami bisa bantu sesuaikan dengan judul-judul yang ada di Nulis Hemat. Dan untuk paket kolaborasi ini kami lumayan banyak judulnya ya Bapak Ibu, dan juga tersedia berbagai macam judul. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin untuk tambahannya BKD atau segala macam dan ikut berkolaborasi, kami bisa bantu. Nah, ini salah satu, kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu buku yang kolaborasi Bapak Ibu ya. Beliau ada juga Bapak Asep Widiana, beliau adalah salah satu penulis di bab kolaborasi ini. Nah, jadi beliau juga mengikuti webinar kita pada sore hari ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk paket kolaborasi ini tetap satu buku Bapak Ibu. Jadi biaya tidak mahal gitu kan, hanya 150 per bab. Tetapi Bapak Ibu sudah mendapatkan satu buku begitu. Jadi e-booknya begitu ya Bapak Ibu ya. Dan juga mendapatkan HKI-nya. Dan Bapak Rengreng juga adalah salah satu penulis Nulis Hemat. Beliau menerbitkan judul metode Mankul, menghidupkan pembelajaran Al-Quran di Majelis Taklim. Nah, beliau kemarin minta tolong kepada kami untuk menerbitkan buku, dan alhamdulillah sudah selesai ya Pak ya. Dan juga beliau sudah memberikan testimoni terbaik dari buku beliau seperti itu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu atau mahasiswa yang hadir pada sore hari ini ingin membeli buku beliau yang judulnya Metode Mankul Menghidupkan Pembelajaran Al-Quran di Majelis Taklim, itu boleh melalui web nulishemat.com atau boleh melalui Shopee. Nah, di Shopee ini kami juga ada siaran langsungnya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya nih misalkan mahasiswa atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengikuti siaran langsungnya setiap hari Kamis ya Bapak Ibu ya, 2:30, yang yaitu CV Nulis Hemat, CV kami. Jadi nanti saat Bapak Ibu yang ingin mengikuti terus ingin mengambil judul Bapak Rengreng, nah nanti akan ada promo-promo yang akan kami berikan begitu, dari biaya yang awal misalkan 75 atau 95 bisa berkurang jika Bapak Ibu melakukan pembelian melalui live Shopee kami seperti itu. Dan juga kami sangat mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kami ya, kepada Bapak Rengreng, karena beliau sudah meluangkan waktu sore hari ini untuk mengikuti webinar kita begitu. Dan juga bagi Bapak Ibu mungkin nanti ada yang bertanya-tanya, bagaimana nih Mbak, saya sudah lama penelitian saya terletak saja di rumah, boleh nggak dibantu diterbitkan? Boleh begitu. Dan juga kami memberikan pengurangan biaya bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku dan sedang mengikuti webinar pada sore hari ini. Jika seandainya misalkan nih ingin menerbitkan bukunya kepada kami walaupun paket hemat, paket tunggal, paket konversi, atau ingin mengambil ghostwriter atau ingin dan ghostwriter, nah nanti kami akan mengurangi pengurangan biaya itu senilai 10% bagi Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Mungkin itu saja bagi penjelasan kami tentang penerbit Nulis Hemat. Dan mungkin ada yang ragu atau mungkin ada ditanyakan, itu boleh langsung konsultasikan kepada saya sendiri ya Bapak Ibu. Saya sebagai admin Nulis Hemat siap membantu Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi untuk menerbitkan naskah-naskah terbaiknya seperti itu. Dan alhamdulillah juga kemarin Bapak Rengreng juga mencetak buku beliau ya, tambah cetak, dan kami juga berikan royalti kepada beliau karena sudah memberikan pembelian buku kepada penerbit kami seperti itu. Kami kembalikan kepada moderator pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rengreng. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan adanya sesi kita yang telah selesai, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji M. Rengreng, BAMA, atas
materi dan pengetahuannya pada hari ini mengenai penerapan pendidikan 29 karakter dimulai dari diri sendiri. Dengan adanya materi ini, kita dapat memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter tersebut di kehidupan kita sehari-hari, agar menjadi individu yang berakhlak mulia, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan dengan nilai-nilai kebaikan yang kokoh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rendreng atas waktu yang sudah diberikan. Semoga kedepannya kita dapat berjumpa kembali ya, Bapak. Insyaallah. Ya. Ya. Sekian dari saya, host, pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, baik, saya ucapkan kembali terima kasih banyak kepada semua peserta webinar ini. Saya terutama Nulis Hemat Indonesia dan adik Cindy sebagai moderator dan adik Nora ini ya yang selalu membantu kita dalam penerbitan buku karya terbaik kita. Saya kira itu. Terima kasih banyak Iya. Bapak. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, Gimana? Tidak ada lagi info-info selanjutnya sudah? Nanti barangkali sertifikatnya dikirim ke masing-masing ya. Iya Pak, nanti sertifikatnya kami kirim melalui grup webinar kita di WhatsApp ya Pak. Mm-mm. Itu insya Allah kita kirim pada hari Senin, tanggal hari Senin ya Bapak dan Ibu semuanya. Itu udah ada link sertifikat, link video webinar kita pada hari ini dan materi yang sudah diberikan dari Bapak Rendreng. Ya, iya. Boleh yang Bapak Ibu boleh silakan ingin keluar boleh. Foto barengnya sudah kita ambil ya Bapak Ibu. Sudah ya. Foto peserta sudah ada, Mbak? Udah Pak, udah Pak. Oh ya, alhamdulillah ya. Iya. Biarlah jadi kenang-kenangan. Kenang-kenang ya. Soalnya saya ini zaman kolonial ya. Kalau saya lihat peserta semua ini sama-sama milenial semua. Loh, ngambilnya kapan, Mbak? Ya. Nanti pas lagi posenya nggak baik. Oh iya. Oh Kok iya. diam-diam. Oh, Iya, kok diam-diam ngambil. oh Nanti iya. pas posenya jelek. Ya, oh. Oh boleh Bapak. Jika Bapak ingin boleh Bisa kami diulangi, ulangi ya. lagi. Iya. Bisa diulangi. Boleh Bapak ya. Ibu siap. Oh, Boleh dinyalakan dahulu ya, kameranya. bisa diulangi. Ya, kan biar tersenyum gitu loh. Ya. Iya, Biar iya, ada iya. manisnya sedikit. Iya Bapak, boleh. Bagi Bapak Ibu boleh silakan dinyalakan dulu kameranya ya. Udah, Mbak. Ayo, Dah, Mbak. Udah 1, tersenyum 2, ini. Lama-lama senyum 3. juga. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sudah ya Bapak. Terima Udah, Mbak ya. Live dulu Iya. ya. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Salam kenal semuanya. Amin, Bayu amin, dari amin. Lamongan, Amin, Jawa Pak Timur. Bayu ya. Lancar barokah Ya. Pak Bayu. Ya. Ya, Bapak. Amin. Terima kasih banyak, Iya, Bapak. alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Pak. Amin, 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 amin. Terima Ya, kasih ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.